Yo, hello guys, kembali dengan saya Argadenius. Dan di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mata kuliah manajemen dengan topik perencanaan dan pengambilan keputusan. Yo, check it out. Perencanaan telah dikenali sebagai fungsi pertama atau langkah dalam pengelolaan dan berlaku di semua tingkat manajemen. Perencanaan juga mendefinisikan sebuah organisasi tujuan dan menetapkan sebuah proses untuk menentukan bagaimana sistem manajemen akan mencapai tujuan-tujuannya. Tujuan perencanaan adalah untuk membantu organisasi mencapai tujuan mereka. Umumnya, semakin tinggi tingkat manajemen, semakin banyak waktu dalam perencanaan formal. Perencanaan formal dilakukan pada siklus waktu reguler oleh sekelompok orang yang bekerja bersama. Ada 3 jenis dasar perencanaan organisasi, yaitu yang pertama perencanaan strategis, perencanaan operasional, dan perencanaan kinerja individu. Perencanaan strategis membantu manajemen dalam membuat keputusan signifikan yang mempengaruhi budaya dan arah organisasi. Perencanaan operasional dengan proses di mana misi dan jangka panjang, tujuan organisasi yang lebih besar, dipecah menjadi tujuan dan kegiatan yang lebih pendek. Perencanaan kinerja dengan individu dalam departemen sering diabaikan oleh manajer, tetapi sangat penting dalam menetapkan tujuan untuk kinerja individu. Ada 7 langkah-langkah dalam membuat proses perencanaan, yaitu yang pertama, metode ringkas jelas sebelum mulai merencanakan. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, menganalisis data yang dikumpulkan. Yang keempat, mengembangkan tujuan dan sasaran. Yang kelima, mengembangkan rencana aksi. Yang keenam, melaksanakan rencana aksi. Dan yang terakhir, monitor atau mengevaluasi efektivitas rencana. Pengambilan keputusan dapat didefinisikan sebagai proses menilai situasi atau tujuan, pilihan, pertimbangan, atau alternatif, dan memilih salah satu yang paling mungkin untuk memberikan yang terbaik yang mungkin datang bagi mereka yang terlibat. Pengambilan keputusan adalah kegiatan manajerial kunci dan bagian penting dari 4 fungsi manajemen dasar: perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan. Tujuan dari pengambilan keputusan, contohnya dalam pelayanan kesehatan, adalah untuk mengkoordinir tujuan dan kegiatan dari Departemen Dinet sehingga anggotanya memberikan perawatan gigi yang optimal dan layanan kepada pelanggan yang ditunjuk. Manajer diminta untuk membuat keputusan untuk masalah atau resolusi konflik dan untuk tujuan mengidentifikasi. Ada 6 langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan atau mendefinisikan masalah. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, mengidentifikasi solusi alternatif atau hasil. Yang keempat, mengevaluasi nilai relatif alternatif. Yang kelima, aktifkan rencana aksi untuk menerapkan pilihan terbaik. Dan yang keenam, menindaklanjuti dan mengevaluasi keputusan. Oke guys, demikian penjelasan saya tentang perencanaan dan pengambilan keputusan dalam manajemen. Tapi jangan pergi dulu guys, karena di video selanjutnya akan ada info menarik untuk kalian. Yo, check it out! Bingung mau kuliah di mana? Kuliah di UNPI aja. Terletak di Jalan Walter Monginsidi 6 nomor 129 lingkungan 2 Bahu Manado. Kampus UNPI didirikan pada tanggal 2 Oktober tahun 2000. Kampus UNPI mempunyai 6 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik dan Fakultas Sastra. Dan bagi teman-teman yang berminat di bagian elektrokomputer, mari bergabung bersama dengan kami di Fakultas Teknik Program Studi Elektrokomputer. Info selengkapnya bisa dilihat di media sosial UNPI.